Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif agar orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifullah dan kita ada di sini untuk belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Ya, buat kamu yang baru datang di YouTube channel ini, selamat datang dan mudah-mudahan kalian selalu sehat. Di video ini sesuai dengan judulnya pasti kalian sudah tahu bahwa aku bakal ngomongin tentang per-CPNS-an. Buat teman-teman yang udah nanya banget nih, Wen, kapan kita ngomongin CPNS-an lagi? Nah, di video ini aku bakal ngomongin itu. Jadi aku berharap sih kalian dengerin apa yang mau aku sampaikan ini dengan seksama, dengan baik, dari awal sampai akhir biar tidak terjadi miskomunikasi. Kalau ada hal-hal yang kalian nggak paham, kalian bisa banget untuk langsung komen di bawah, dan nanti aku bakal coba balesin satu persatu. Kalau misalnya aku sempet, pasti aku balesin itu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya lagi nih teman-teman, aku minta tolong sama kalian semua untuk bantu aku bisa share video ini biar banyak orang yang tahu informasi yang mau aku sampaikan di sini. Karena ada beberapa informasi penting yang mungkin akan bisa membantu teman-teman kita di luar sana yang mereka awam dengan per-CPNS-an. Kalau kita saling bantu, kalau kita mudahkan orang lain, kan Allah bakal mempermudah urusan kita. Jadi, yuk sama-sama kita share informasi ini ke orang-orang terdekat kamu, ke grup-grup kamu, grup rekan kerja atau siapapun itu yang mereka lagi mengikhtiarkan seleksi CSN 2021 ya. Jadi bantu aku untuk berbuat baik sama banyak orang. Aku kecipratan pahala karena aku bikin, kalian juga kecipratan karena kalian share kebaikan. Amin. Nah teman-teman, jadi sesuai seperti yang aku bilang di awal bahwa aku bakal ngebahas tentang per-CASN-an karena pada tanggal 29 Juni hari ini tadi BKN itu sudah melaksanakan streaming ya, dia live streaming, mereka live streaming menyampaikan informasi tentang seleksi CSN 2021 kayak gitu. Jadi itu udah dibuka informasinya. Nah teman-teman semua mungkin sudah sebagian besar pada tahu, dan aku yakin sih informasi yang mau aku share di video ini mungkin juga udah banyak yang sampaikan gitu. Cuman aku mau tetap sampaikan ini ke teman-teman. Menurut aku sih ini hal-hal receh ya. I mean hal-hal detail, hal-hal kecil gitu. Cuman aku ngerasa bahwa kalau mereka nggak dapet informasi ini, bisa jadi mereka akan mengalami hal yang serupa dengan apa yang aku bakal sampaikan di video ini kalau seandainya hal itu negatif, kayak gitu. Jadi, please banget kita sama-sama belajar dari video ini ya. Karena ini aku udah ngumpulkan dari banyak sekali pengalaman-pengalaman yang terjadi. Nah, teman-teman, sebelum aku sampai ke tips-tips itu, sebelumnya aku bakal informasikan dulu secara umum tentang seleksi CSN 2021. Jadi, sesuai dengan informasi yang sudah diedarkan sama BKN, itu tuh ya teman-teman, pengumuman itu dimulai tanggal 30 Juni, today, sampai tanggal 14 Juli 2021. Jadi itu pengumuman seleksi. Instansi mana yang mau kamu incer, kabupaten mana, daerah mana, kementerian mana, itu akan mengumumkan formasinya di tanggal itu, sampai 14 Juli. Lebih dari situ kalian jangan berharap ya. Jadi pantengin aja informasinya terus sampai tanggal segitu. Kemudian untuk pendaftarannya sama, dimulai dari 30 Juni tapi diakhiri tanggal 21 Juli. Artinya dikasih waktu 7 hari lebihnya dari penutupan pengumuman seleksinya. Kayak gitu. Nah, untuk pendaftaran seleksi ASN ini, situsnya berarti sudah mulai dibuka dari hari ini 30 Juni. Kalian bisa coba lihat di sana ya. Mudah-mudahan udah bisa diakses karena aku cek hari ini, aku syuting ini tanggal 29 tuh belum ada. Kemudian kalau sudah daftar itu di tanggal 28 dan 29 Julinya itu pengumuman hasil seleksi. Kalau kamu yang nggak lulus ya, tapi kamu ngerasa kamu jalannya itu sesuai dengan aturan ya, kamu ngerasa aku udah ngupload berkas sesuai aturan, aku ngerasa sesuai kualifikasi pendidikan, kenapa aku tidak lulus seleksi administrasi, kamu bisa melakukan protes, itu namanya sanggah. Nah, kamu bisa melakukannya di masa sanggah itu tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2021. Nanti sama instansi yang terkait sama panitia akan dijawab pada tanggal 30 sampai 8 Agustus. Nah, itu di situ mungkin ada proses verifikasi ijazah atau dokumen, apa-apa aja yang tadi kalian disalahkan itu akan diminta lagi barangkali ya. Kalau tahun sebelumnya sih kayak gitu. Nah, kemudian di pengumuman pasca sanggah, ini tadi ya, teman-teman yang melakukan protes atau sanggahan, kalau memang berkasnya sesuai, pasti bakal lolos. Jadi tenang aja, selama kalian berjalan sesuai dengan aturan, itu pasti berkasnya bakal diloloskan. Kayak gitu ya, jadi santuy. Nah, tapi sebaliknya juga, untuk teman-teman yang nyanggah, nggak lolos, nyanggah, tapi karena nggak sesuai aturan ya, mau kayak gimana pun kalian menyanggah, kalian tetap tidak akan lolos. Kayak gitu, jadi harus hati-hati.
Nah, itu sampai tanggal 9 Agustus 2021. Nah, sampai di Agustus ini, pecahlah proses seleksi. Kalau ini tadi secara umum semua CASN kayak gitu. Nah, di Agustus inilah nanti untuk yang P3K guru, teman-teman yang mau ngambil yang udah jadi guru nih ya, yang pada mau ikutan P3K, disitulah mulai dipecah rangkaian seleksinya tuh. Kalau yang untuk P3K itu dari Agustus sampai Desember. Nanti informasi detail jadwalnya bakal disampaikan lagi sama Kemendikbud langsung, Kemendikbudristek ya. Itu akan disampaikan langsung. Kalau untuk yang CPNS dan juga P3K non guru, itu nanti seleksi SKD-nya itu tanggal 25 Agustus dijadwalkan. Nah, mudah-mudahan itu nggak bergeser lagi ya. Kalian kan tahu ya, tahun lalu tuh sempat bergeser SKB karena COVID. Mudah-mudahan tahun ini informasi melonjaknya COVID ini bisa segera teratasi sehingga ya SKD bisa dilakukan tepat dengan waktunya gitu. Tapi mudah-mudahan ya yang terbaik aja sih teman-teman dari aku. Kayak gitu. Aku stop sampai sini pembahasannya. Sebenarnya di bawah masih ada lagi sampai ke usulan penetapan NIP. Cuman itu nanti kita bahas di luar sana karena yang penting kita jangan don't think too much, nggak usah terlalu berpikiran terlalu banyak. Kita hadapi langkah yang ada di depan kita aja nih tentang proses pendaftaran, dan aku bakal bagiin tips dari langkah pendaftaran itu supaya kalian aman, nyaman, dan daftarnya tuh bener. Oke, jadi ini ada tips dari aku. Ya, aku ini sudah kumpulkan tips-tipsnya sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi selama aku menjadi YouTuber CPNS, pengamat per-CPNS-an, menjadi pelaku CPNS. Itu aku tuh udah ngalamin beberapa pengalaman penting yang aku bisa share sama kalian semua. Pertama, ini aku tulis di paling pertama karena ini penting banget. Pertama itu adalah perhatikan usia kamu, ya. Ini real terjadi sama orang terdekat aku, ya. Jadi kalau nanti ini buat kamu yang kamu ulang tahun ke 35 tahun, ini kan CPNS itu kan ada batas usia ya, sampai 35 tahun kan. Kalau kamu ulang tahun ke 35 tahun di tanggal 30 Juni sampai 21 Juli di masa pendaftaran nanti ini, ya, pastikan kamu menyelesaikan pendaftaran, klik finish, udah semua beres, udah milih formasi, udah upload berkas, udah nggak ada lagi yang kamu belum lakukan, itu sebelum kamu ulang tahun ke 35. Karena sistem itu otomatis, ini berkaca dari sistem yang seleksi sebelumnya ya, itu otomatis nutup ketika usia kamu sudah 35 tahun. Jadi terjadi kasusnya di orang terdekat aku tadi aku bilang, dia gini, daftar waktu itu usianya 34 hampir 35. Nah, dia ulang tahun di masa pendaftaran, kan kita biasanya nih kalau misalnya di masa pendaftaran tuh kan kayak aku nih, aku kan santai, aku isi data di hari berikutnya atau di minggu berikutnya aku baru upload berkas, di berikutnya lagi aku baru ngelakuin ini sampai H-1 biasanya aku baru finishing gitu. Oh, it's okay kalau untuk teman-teman yang masa waktunya usianya masih banyak ya. Cuman kalau untuk yang jatah usianya 35 tahunnya sudah habis, itu penting diperhatikan bahwa kalian harus menyelesaikan pendaftaran sebelum usia kalian 35 tahun. Kenapa? Karena ketika kalian belum selesai 35 tahun, even kalian sudah login, udah mendaftarkan akun, itu ketika kamu mau finish pendaftaran, ini terjadi tadi, aku bilang ini terjadi seorang terdekat aku bodo amat kalian bosan dengerin itu, tapi aku mau make sure bahwa it is real gitu, bahwa itu benar-benar terjadi. Ketika kalian udah ulang tahun, baru kalian finishing, itu sistem otomatis, maaf usia Anda sudah di atas 35 tahun. Bayangkan, kita padahal sudah login, udah bikin akun. Cuman ya gitu tadi, karena kita bikin akunnya di usia 34 plus, hampir 35. Di pertengahan kita 35, sementara kita belum selesai melakukan pendaftaran. Jadi sistem otomatis cut. Nah, itu poin pentingnya. Ya, kamu bisa sampaikan ke teman-teman, kamu bisa share informasi ini bahwa, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, selesaikan pendaftarannya, jangan terlalu panjang memikirkan formasi yang mana, karena kamu sudah di injury time, di usia-usia akhir pendaftaran, langsung aja, oke pilih ini, daripada nanti kamu nggak punya kesempatan sama sekali kan, kayak gitu. Jadi langsung dipilih, langsung diselesaikan, langsung di-upload berkasnya, beresin semuanya sebelum kalian habis usia ke 35 tahun kalian. Yang kedua, ini tipsnya penting nih aku tulis di sini, pantau formasi, jangan malas cari. Kenapa aku bilang sampai jangan malas cari? Karena aku tuh banyak banget dapet chat dari teman-teman atau di grup juga, aku sering lihat di grup Facebook di mana aku mengikuti dan aku sebagai admin, banyak yang nanya gini, "Kak, aku tuh lulusan pendidikan, aku kan belum ngajar, berarti aku nggak bisa jadi ikutan P3K ya?" Betul gitu kan. Kemudian
CPNS juga nggak ada yang buka yang untuk formasi pendidikan. Nah, itu adalah ciri-ciri yang belum malas nyari ya. Kenapa? Karena banyak juga kok kementerian-kementerian tertentu, khususnya sekolah-sekolah di bawah kementerian, kadang mereka masih buka CPNS gitu untuk guru-gurunya. Jadi kalian bisa cobain itu. Atau yang kedua, ada juga formasi-formasi di kementerian, tenaga-tenaga fungsional atau teknis yang lainnya, tapi yang dari lulusan kependidikan, walaupun itu nggak jadi guru, itu ada. Artinya kalian jangan malas nyari, jangan langsung terdoktrin dirinya, aduh nggak akan bisa jadi guru gitu. Karena ya itu tadi gitu ya, karena banyak juga sih yang ngechat sama aku bilang, kak aku tuh lulusannya pendidikan, aku udah jadi guru, cuman aku nggak mau CPNS guru. Ya nggak apa-apa gitu, formasi itu selalu ada kalau kita mau cari, ubek-ubek aja, nanti kan di situ kita bisa cari formasi sesuai dengan kualifikasi jurusan kita, kayak gitu. Nah yang ketiga, ini penting ya, pilih formasi yang tepat. Ya, pilih formasi yang tepat ini nanti aku bakal bahas detail dan kasih tips juga di video lain kalau kalian mau sih ya. Kalau nggak mau ya udah nggak usah kita bahas. Intinya dipilih formasi yang tepat itu adalah di sini aku akan ngajarin, kalau nanti kita jadi bikin videonya dan kalau memang kalian butuh, aku bakal ngajarin kalian untuk memilih peluang yang tepat mana dari banyaknya formasi. Kemudian aku bakalan ngajak kalian untuk brainstorming, ngajak kalian berpikir, look into yourself, ngelihat ke diri kalian sendiri gitu, bahwa kalian tuh cenderung kepada tipikal orang yang mau milih formasi yang mana, kayak gitu-gitu tuh ada tipsnya teman-teman. Ya aku udah sering share ini sama teman-teman dekat juga. Jadi ya siapa tahu aku bisa share sama kalian nanti di video yang lain ya. Pilih formasi yang tepat, jangan sampai kalian salah pilih formasi ya. Tidak sesuai jurusan itu udah jelas otomatis salah pilih formasi kan. Tidak sesuai kualifikasi itu udah jelas salah pilih formasi. Yang diminta itu adalah formasi cum laude, kamu nggak cum laude, nah itu bahaya banget. Udah otomatis gugur administrasi, kalah sebelum berperang. Jadi jeli itu penting. Perhatikan setiap syarat itu penting ya. Itu dia. Kemudian yang keempat, ya siapkan berkas sesuai dengan pendaftaran. Karena setiap pendaftaran itu requirement-nya tuh berbeda-beda. Apa yang dibutuhkan tuh kadang beda-beda. Kayak tadi misalnya kalau kayak jam dulu aku kadang ada formasi cum laude, ya memang dibutuhkan sertifikat atau bukti cum laude-nya, kayak gitu kan. Kemudian akreditasinya juga disyaratkan untuk cum laude tuh untuk kampus-kampus dengan perguruan tinggi yang akreditasinya itu A, prodinya juga A, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu harus disiapkan dari kalian dari sekarang gitu. Tanya ke kampusnya mana bukti akreditasinya, itu penting banget supaya kalian tidak lama proses untuk upload berkasnya. Kemudian and then ya, yang kelima itu fokus belajar. Ini klise sih, semua YouTuber rata-rata pasti ngomongin ini, ayo teman-teman fokus belajar. Tapi ya memang itu yang bisa kita kasih nasihat kepada kalian, karena aku selalu percaya gini teman-teman, kalau itu udah rezeki kamu mau kemanapun pasti Allah kejar ya. Tapi kamu juga perlu ikhtiar di situ kan, kayak gitu. Jadi aku percaya bahwa ketika ada dua orang yang sama-sama cerdas, sama-sama beruntung bersaing untuk posisi yang sama, ya pasti yang usahanya, yang belajarnya paling tinggi itu yang bakal lolos. Ketika usahanya udah sama-sama tinggi, belajarnya sama-sama tinggi, posisinya sama, pasti orang yang doanya paling banyak yang bakal lolos. Ketika doanya sudah sama, pasti yang didoakan sama orang tuanya yang bakal lolos. Ketika orang tuanya juga udah ikut mendoakan, orang yang teman-teman dan lingkungan sekitarnya mendoakan yang bakal lolos. Ketika itu pun saingannya sudah seperti itu, maka berikutnya adalah jatah kebaikan. Kebaikan-kebaikan apa yang bikin mereka berdua ini salah satunya unggul. So, itu penting banget untuk kalian tanamkan jiwa itu biar kalian nggak jadi haters dan jiwa kalian sehat. Ketika kalian berpikir seperti itu, di dalam hal ini tuh kita bersaing kebaikan. Stop thinking about negative thing. Jangan pernah berpikir bahwa di sini kamu bisa nyogok. Jangan pernah termakan omongan oknum ya. Kalian sudah nonton berita kan, ada orang yang sampai dapat untungan 3-4 miliar, 3-4 miliar karena menipu dengan iming-iming lolos CPNS. Nggak ada teman-teman, sekarang CPNS itu usaha sendiri. Kalau aku boleh bilang ya, ini opini pribadi aku sih. Kalau untuk tingkat daerah yang bisa memalsukan itu ya, yang bisa menolong itu ya cuma di seleksi administrasi. Karena aku yakin sih, mungkin seleksi administrasi itu kan pemerintah daerahnya. Misalnya kamu daftar di kabupaten tertentu, nah kabupaten itu kan yang seleksi berkasnya. Paling dia bisa nolong di situ. Itu pun ada masa sanggah. Ketika kamu digugurkan dan kamu sesuai dengan berkas kamu sesuai dengan permintaan, kamu bisa protes. Kayak gitu loh. Jadi nggak bisa nolong kayak orang-orang cerita zaman dulu, orang-orang tua-tua kita cerita dulu kan PNS tuh bayar apa segala macam. Itu nggak terjadi ya teman-teman yang di sekarang, karena semua sistemnya terkomputerisasi. Aku tidak tahu kalau memang kalian ngerasa pernah ngalamin itu di
modernisasi ini gitu ya. Aku nggak tahu itu karena aku nggak pernah menemukan. Walaupun kemarin tuh sempat ada curcol di YouTube aku, di video aku yang lain ngebahas tentang Kak, kalau SKB-nya ada wawancara itu kayaknya udah nggak beneran deh Kak, yang ini udah mulai tendensius, yang ini sudah mulai, karena itu aku nggak tahu teman-teman ya. Kita positive thinking aja, jangan mencari kambing hitam, yang penting kalian jaga pikiran kalian sebaik mungkin. Kita fokus aja dulu ke satu hal, lolos di seleksi administrasi, daftar yang bener, jangan sampai salah daftar, dan sambil mempersiapkan diri fokus belajar tadi di tips yang kelima. And then yang keenam, ini apa ya, tipsnya dari aku sih, kalian wajib banget punya buku sendiri ya, punya buku sendiri. Aku tuh selalu teman-teman kalau ikut tes itu aku ada buku sendiri. Waktu aku tes dulu juga aku punya buku sendiri. Bukunya tuh kayak nggak jelas gitu, isinya tuh semua syarat pendaftaran tuh aku tulis. Jadi jangan mengandalkan handphone, karena aku pribadi adalah tipe orang yang handphonenya berantakan, dimana handphone ini isinya segala macam ya, chat, screenshotan yang lain-lain itu ada di situ. Jadi kalau cuma mengandalkan screenshotan doang itu rasa aku no. Jadi mendingan aku tulis. Jadi kalian bisa lakukan tips ini juga. Nah, buku ini adalah buku tulis ya teman-teman, jangan buku yang lain-lain. Kenapa? Karena kalian bisa tulis apapun di sini gitu loh. Dimulai dari pelajaran, dimulai dari syarat-syarat yang kalian gak lengkap, tinggal kalian checklist aja, kalian tandai. Ini sangat membantu kita untuk memikirkan apa sih berikutnya, step berikutnya apa, itu penting di sini. Aku biasanya nggak pakai handphone karena aku tipe orang yang handphonenya berantakan, screenshotan apa aja di dalamnya. Jadi aku lebih prefer pakai buku, dan kalian bisa tiru cara belajar aku. Jadi kalau ada soal, nyotret di sini kayak gitu-gitu. And then yang ketujuh, teman-teman belajar ikut tryout gratis. Tuh ada banyak sekali tryout gratis yang diselenggarakan oleh bimbel-bimbel online. Kalau mau bimbel online juga hati-hati milih bimbelnya, dan perhatikan track record mentornya juga ya. Karena ya itu penting. No comment deh. Pokoknya intinya kalian bisa berpikir sendiri. Pokoknya yang penting belajar sih, itu yang paling penting. Tapi belajar sesuai dengan medan perang yang akan kalian hadapi ya. Berarti yang terdekatnya kan SKD, itu penting banget. Kemudian, dan aku promo, jangan lupa tonton video aku yang tahun lalu. Itu ada di playlist Belajar CPNS, kamu cari aja. Tuh aku ada video-video SKD itu lengkap, kalian bisa pelajari di situ, karena aku yakin soalnya nggak akan beda-beda jauh, proses berpikir dan logikanya juga akan sama, kayak gitu. Itu tadi adalah tips untuk tips pendaftar awal nih ya. Jadi kamu please banget, kalau dari yang penting-penting tadi sih aku notice di 3 hal pertama. Pertama adalah usia tadi, oke? Kemudian yang kedua itu adalah formasinya, jangan malas cari. Jangan kayak cuman, aduh aku cuman dapet gini doang, udah deh ikutin. No, kamu bisa cari sesuai dengan apa yang kamu mau. Kemudian ingat teman-teman, formasi menentukan gaji. 3 itu instansi menentukan gaji, total gaji ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pilih formasinya yang tepat. Kalian tuh jangan yang asal-asalan, pilihlah. Jangan aku maunya di sini gitu, aku maunya di sini tapi formasinya nggak sesuai dengan jurusan kamu. Mau kamu tembak kayak gimana pun tuh nggak akan bisa. Kamu udah bakal lolos sebelum gagal sebelum berperang. Jurusan kamu pendidikan kedokteran, tiba-tiba ada formasi untuk menjadi administrasi pemerintahan, kamu daftar di situ. Bodo amat, yang penting aku mau di sini karena ini dekat dari aku. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa, itu udah beda kualifikasi pendidikan. Oke, jadi jangan macam-macam untuk menentang kualifikasi pendidikan. Itu sudah ada amanahnya di undang-undang, formasi apa, kualifikasi pendidikannya itu apa, itu sudah ada. Oke. Nah, aku rasa itu sih tiga hal yang paling penting ya. Berkas persyaratan berarti 4 hal terpenting di awal yang harus kamu siapkan. Akreditasi, kemudian surat-surat lamaran biasanya kita disuruh bikin kan. Kemudian ijazah kamu kayak gitu-gitu tuh, scan itu harus kamu siapkan juga dari sekarang. Pokoknya jangan sampai salah. Dan yang paling penting itu adalah persiapan untuk belajar. Itu juga nggak kalah penting sih. Cuman ya kalau yang masih lama daftarnya, kayak aku dulu pas pendaftaran tuh aku milih di akhir-akhir karena aku ngerasa aku masih punya banyak waktu. Cuman kalau yang udah injury time, udah 35 tahun, itu harus please diselesaikan banget. Itu sambil belajar, sambil nunggu. Nah teman-teman semua, mungkin itu aja yang bisa aku share sama kalian semua di video kali ini. Jangan lupa tadi pesan aku untuk bisa bantu aku share video ini kepada orang-orang di sekitar kita, biar mereka juga kecipratan informasinya. Makasih banget yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kalau ada hal yang belum kalian pahami, kalian bisa chat, atau hal tanya apapun terkait perCPNS-an, kalian bisa chat di bawah, di komen nanti sesempatnya aku bakal bales, kayak gitu ya. Thank you semuanya, aku doakan mudah-mudahan langkah belajar kalian, langkah ikhtiar kalian untuk menjadi ASN 2021 terkabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah
menyerah dan percayalah bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Usaha kalian sebesar apapun pasti hasilnya nanti akan berbanding lurus. Semangat! Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!